muda. Nah, tapi perlu berhati-hati nih, ternyata Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Research mencatatkan salah satu faktor yang paling umum menjadi penyebab cyberbullying adalah menyangkut soal penampilan dengan total persentase sebanyak 61%. Meski kebanyakan kasus cyberbullying umumnya menimpa kaum remaja, namun dampak yang dihasilkan terus berlanjut hingga korban mencapai usia dewasa. Bahkan beberapa selebriti telah memilih mengakhiri hidupnya dengan bullying digital. Pemirsa, cyberbullying marak terjadi di tengah perkembangan teknologi dan era digital ini. Pemirsa, baru-baru ini beredar sebuah video di media sosial terkait guru yang menghukum siswa laki-laki berambut panjang dengan cara mengikat rambut, kemudian dibagikan ke akun media sosialnya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Priska Godeliva Jumalu, mahasiswa program studi keperawatan Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sedikit pengetahuan tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dunia digital. Faktanya, 90% kehidupan kita sehari-hari sangat erat kaitannya dengan dunia digital. Tapi, tahukah kalian, di balik serunya bermain media sosial, ada bahaya yang tersembunyi seperti cyberbullying, yaitu perundungan atau ejekan yang terjadi lewat media massa. Banyak remaja yang tidak sadar kalau candaan atau komentar kecil di dunia maya bisa membuat orang lain merasa cemas, stres, atau bahkan depresi. Maka dari itu, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menghindari cyberbullying dan menjaga keamanan digital supaya kita bisa menjadi pengguna internet yang cerdas, bijak, dan bertanggung jawab. Yuk kita mulai dengan mengenal dulu apa itu cyberbullying, seperti apa contohnya, dan bagaimana cara kita melindungi diri dari ancaman dunia maya. Yang pertama, apa itu cyberbullying? Cyberbullying adalah perundungan atau pelecehan yang terjadi melalui internet atau media massa. Beberapa contoh dari cyberbullying itu dapat berupa komentar jahat atau menghina di media sosial, penyebaran foto dan video tanpa izin, mengirim pesan kasar atau berupa ancaman, dan membuat akun palsu untuk mempermalukan orang lain. Pada intinya, cyberbullying ini adalah sesuatu yang ingin membuat orang lain merasa tersakiti atau malu lewat dunia maya. Yang kedua, apa saja sih dampak dari cyberbullying ini? Jadi cyberbullying ini bisa membuat korbannya itu merasa sedih, malu, takut, dan depresi, atau bahkan menarik diri dari teman dan lingkungannya. Cyberbullying juga bisa membuat seseorang itu menjadi tidak percaya diri, menurunnya prestasi belajar, atau bahkan dalam kasus yang serius, cyberbullying ini bisa menyebabkan satu keinginan untuk bunuh diri. Ketiga, bagaimana sih cara kita menghindari cyberbullying itu? Beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari cyberbullying antara lain, pertama, kita harus menggunakan media sosial dengan sopan dan positif. Jangan ikut menyebarkan gosip atau ejekan atau bahkan berita-berita hoax. Lalu, jika kita melihat teman kita yang dibully, kita harus mendukung dan membantu dia untuk keluar dari bulian itu. Lalu, jika kita yang menjadi korban dari cyberbullying ini, kita harus menceritakan kepada orang lain, kepada guru, atau kepada teman yang bisa kita percaya. Atau cara lain untuk menghindari cyberbullying ini adalah dengan memblokir dan melaporkan akun pelaku. Berikutnya, keamanan digital. Keamanan digital adalah cara melindungi diri kita di dunia digital agar tidak mudah disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Beberapa hal yang bisa kita lakukan antara lain, yang pertama, jangan bagikan kata sandi ke siapapun itu. Lalu, gunakan password yang kuat dan diubah secara berkala. Lalu, hati-hati membagikan foto pribadi atau data diri. Jangan mudah mengklik tautan atau link yang mencurigakan, dan gunakan media sosial secara bijak. Pikirkan dulu sebelum memposting sesuatu. Kesimpulannya, dunia digital itu menyenangkan jika kita menggunakannya dengan bijak. Kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menjadi korban ataupun menjadi pelaku dari cyberbullying. Jadilah remaja yang cerdas digital, sopan, positif, bertanggung jawab, serta menghargai orang lain di dunia maya.
Teman-teman, sekarang kita sudah tahu bahwa dunia digital itu punya dua sisi. Bisa menjadi tempat belajar dan berkreasi, bisa juga menjadi tempat yang sangat berbahaya jika disalahgunakan. Maka dari itu mulailah dari hal-hal kecil, misalnya berpikir dulu sebelum berkomentar, hargai privasi orang lain, jangan ikut menyebarkan sesuatu yang belum tentu benar, dan gunakanlah media sosialmu untuk sesuatu yang bermanfaat. Ingat kata pepatah, jempolmu adalah tanggung jawabmu. Jadilah remaja yang cerdas digital, yang berani berkata tidak pada cyberbullying, serta menjaga diri dan teman di dunia maya. Baik teman-teman, itu saja beberapa hal yang bisa saya bagikan mengenai cyberbullying dan keamanan digital. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video edukasi saya selanjutnya.